itu haram. Iya betul ya. Ya ini saya sekitar 20 meter dari masjid. Masya Allah. Saya menganggap ini penting sekali karena ada 3 hal yang ingin saya kemukakan. Satu, apa sih industrialisasi itu sebenarnya? Yang kedua, apa itu hilirisasi? Dan sebenarnya prinsip apa yang terjadi di hilirisasi yang sedang ditinggalkan? Dan akhirnya hilirisasi hanyalah bungkus untuk kenikmatan negara tertentu dan orang-orang tertentu di Indonesia. Pertama, industrialisasi itu adalah prinsip yang harus dipegang bagi negara yang basis ekonominya sumber daya alam. Sumber daya alam atau negara yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, tapi memiliki pengetahuan yang tinggi. Hampir tidak ada satu negara pun yang berbasis sumber daya alam ekonominya bisa maju tanpa industrialisasi. Nah, kita lihat Jepang itu tanpa sumber daya alam, tapi karena pengetahuan maka dia kejar betul-betul sumber daya alam, industrialisasi. Amerika campuran antara sumber daya alam dengan industrialisasi, Korea industrialisasi, dan Indonesia sebenarnya sejak Pelita 1984 saat Pak Harto sudah mencanangkan mendapatkan swasembada pangan karena pangan berat sekali dulu tahun 84, maka dia banting setir menjadi ke arah industrialisasi. Sehingga saat itu Pak Harto selalu mencanangkan disitulah diubah trilogi pembangunan menjadi nomor 1 pertumbuhan ekonomi yang basisnya adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi dipasang saat itu selalu pertumbuhannya 2 kali lipat dari pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional. Kalau Pak Harto memasang pertumbuhan ekonomi nasional 7%, maka pertumbuhan industri harus 14%. Dan itu harus dikejar. Itulah dipaksa, itulah menjadi agenda utama Pak Habibie. Tapi kita harus tahu bahwa Pak Habibie sejak itu memang selalu dilawan oleh para ekonom. Dan mohon maaf, Menteri Keuangan sekarang, boleh dicek, pernah menyatakan jangan terlalu mengejar industri yang tidak ekonomis. Jadi saya memang tidak terlalu berharap dengan rezim ekonomi sekarang yang menyatakan bahwa industrialisasi itu penting. Lebih baik beli aja katanya. Masih ingat kita bagaimana pertentangan antara Pak Habibie dengan Sumarlin, tapi sebenarnya mereka itu baik-baik saja dan mereka jalan dengan ini cara masing-masing. Satu berfungsi sebagai rem, satu berfungsi sebagai lokomotif, sebagai gas. Nah, Pak Harto menjaga betul keseimbangan itu sehingga kita pernah menikmati pertumbuhan industri yang cukup bagus sehingga ekonomi kita cukup stabil. Nah, pada saat jatuhnya Pak Harto maka muncullah kebijakan patgulipat yang sangat tinggi. Oke? Itu yang terjadi. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Walil tadi, saya tidak punya harapan sama sekali kalau rezim ini dilanjutkan akan bisa menyelamatkan bangsa ini karena betul-betul mereka sebenarnya adalah anti industrialisasi. Yang adalah eksploitasi sumber daya alam untuk kenikmatan bagi mereka. Itu tidak bisa dibantah. Oke, sekarang saya masuk kepada hilirisasi. Saatnya saya buka apa dulu konsep saya waktu saya ditawarkan untuk maju menjadi calon Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Dan sayalah membuat makalah tentang bagaimana hilirisasi dilakukan. Saat ini saya akan buka makalah saya apa, dan saksi hidupnya masih ada. Tim seleksinya itu semua tokoh-tokoh nasional yang pertambangan. Saat itu saya ingin menyampaikan bahwa ingin melaksanakan undang-undang Minerba yang dibuat pada saat SBY. Bagaimana proses hilirisasi harus dilakukan? Karena di sana kan terjadi undang-undang itu menyatakan akan terjadi pelarangan ekspor bahan mentah
tahun 2017, 2016. Pada saat 2016 atau 2017 harus dilarang sehingga harus terjadi hilirisasi. Dan makalah saya adalah bahwa prinsip hilirisasi adalah berbasis nilai tambah, bukan berbasis nilai tambah yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Bukan berapa jumlah bahan mentah tambang yang diolah di Indonesia. Adalah tidak ada artinya semua bahan tambang diolah di Indonesia tapi tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia. Itu bukan hilirisasi. Itu adalah namanya penyerahan sumber daya alam ke bangsa lain dengan bungkus hilirisasi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang terjadi sekarang. Bagi saya, itu sama dengan menyerahkan sumber daya alam, warisan anak cucu kita, untuk mereka nikmati dan kita tidak menikmati apa-apa. Itu konsep dasar saya bahwa siapapun yang melakukan hilirisasi, yang akan saya nilai adalah berapa nilai tambah yang dihasilkan, yang terjadi, dan itu minimal 60% nilai tambah itu harus masuk ke negara. Itu minimal, itu konsep saya. Jadi kalau angka Faisal Basri sekarang menyatakan bahwa yang masuk ke negara dari tambang-tambang China itu hanya 90%, maka itu memang sudah melanggar. Kenapa angka 60% saya pakai? Saat itu Freeport yang masih dikuasai Amerika itu sudah 42% masuk ke negara. Sekarang negara-negara yang basis tambangnya bagus, yaitu Kanada dan Selandia Baru, itu 62%. Jadi saya mengambil angka 60%. Seandainya saat itu saya diterima menjadi DJ Minerba, maka aku berlakukan itu. Siapapun negaranya, mau Cina, mau Amerika, mau Jepang, mau apa, silakan masuk hilirisasi ke Indonesia. Tapi bagiku, negaraku harus menerima 60% minimal dari proses yang nilai tambah yang terjadi. Nah, saat itu di Tanah Suci ini juga saya dapat telepon berita dan masuk berita Tempo saat itu saya baca di kebetulan dekat hotel ini juga bahwa saya ditolak menjadi Dirjen Minerba dan saatnya saya buka sekarang kenapa saya ditolak. Sepertinya proposal saya tersebut bocor. Proposal saya tersebut bocor sehingga datanglah kebetulan yang memberitahu saya informasi itu ada iklan lanjutkan, Pak. Nah, kebetulan saat itu Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla memberitahu saya bahwa ada informasi dari Bapak Presiden sendiri yang menyatakan ada tokoh besar yang sangat tidak setuju Said Didu jadi Dirjen Minerba. Dan di Tanah Suci ini saya buka bahwa ternyata tokoh besar itulah sekarang menjadi pengendali konsepsi hilirisasi nikel. Siapa? Saya bersyukur. Kalau boleh tahu, Bang. Namanya pasti udah paham semua. Saya bersyukur kepada Allah bahwa ternyata Allah menyayangi saya. Dan mungkin Pak Sudirman Said juga disayangi sehingga Pak Sudirman Said diberhentikan dan saya mengundurkan diri sebelum saat itu. Jadi saya itu tidak pernah dipecat Jokowi, saya mengundurkan diri. Jadi jangan karena saya tidak cocok sama sekali dengan konsep mereka. Pada saat juga pembongkaran Papa minta saham saya juga ditegur, maka saya mengundurkan diri. Jadi prinsip-prinsip ini, jadi hilirisasi ini dalam memang makalah saya bocor dan itu yang menjadi ketakutan bagi mereka. Bagi saya, kalau terjadi perubahan dan negara ini makin baik, maka pemerintahan baru harus kembali menggunakan konsep bahwa basis hilirisasi adalah nilai tambah yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Bukan jumlah ekspor yang diutamakan. Tidak ada artinya
ekspor itu tinggi, tapi tidak ada yang dinikmati di Indonesia. Tidak ada artinya produksi tinggi, tapi tidak ada yang dinikmati di Indonesia. Saya kasih contoh. Indofood, ekspor besar sekali kan, dan memproduksi banyak sekali di Indonesia. Kita cek, masih lumayan, ya. Banyak pajak, mampu tenaga kerja, dan lain-lain. Tapi coba bayangkan smelter Cina yang mendapatkan karpet merah, bebas pajak, investasi dari Cina semua, tanpa penilaian audit terhadap investasinya berapa, sehingga kita tidak pernah tahu apakah pernah balik modal sampai isinya berakhir 30 tahun kemudian. Kalau tidak pernah balik modal karena di markup investasinya, maka Indonesia tidak pernah dapat apa-apa. Tenaga kerja dari Cina, bank dari Cina, semua dari Cina, dan sudah terbukti, Bangga selalu menyatakan bahwa terjadi peningkatan ekspor hilirisasi dari 2 miliar dolar ke 20 miliar dolar. Tapi apa yang terjadi? Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan dia kaget karena ekspor meningkat, tapi cadangan devisa tidak naik. Dolarnya kemana? Nah, itu fakta bahwa memang semua hasil ekspor itu dinikmati oleh mereka. Adalah tidak salah. Karena kita memberikan karpet merah ke dia. Dia bebas pajak, tidak bayar pajak apa-apa. Bayar tenaga kerja di sana, di negaranya. Bayar utangnya di negaranya. Bayar mesinnya di negaranya. Semua dibayar ke negaranya. Nah, jadi yang terjadi di hilirisasi sekarang adalah terjadi pembangunan, bukan membangun Indonesia, tapi membangun di Indonesia. Dan saya lihat rezim sekarang itu memang prinsipnya adalah menunjukkan bahwa dia membangun di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Contoh, banyak hal. Bandara dibangun. Setelah itu tidak laku, dijual ke asing. Jalan tol dibangun dengan harga mahal, di markup. Kemudian dijual ke asing. Tambang diserahkan ke asing. Terus Indonesia dapat apa? Nah, semua lakukan seperti itu. Dan selalu yang dibanggakan adalah pertumbuhan ekspor. Bukan itu yang dibutuhkan. Coba tanyakan mereka, berapa angka yang tinggal di Indonesia dari ekspor CPO? CPO banyak, karena masih ada rakyat. Ekspor nikel, ekspor tembaga, dan lain-lainnya. Tidak pernah dia membukakan itu. Dan berhentilah membodohi rakyat. Dan marilah kita bersatu menyadarkan rakyat bahwa ini ada rezim pembohong, tidak pernah membuka apa adanya. Nah, saya ingin menantang siapapun juga, berikan saya angka berapa yang dinikmati bangsa Indonesia dari penyerahan sumber daya alam yang kau serahkan kepada negara asing. Saya sedang di Tanah Suci, ketemu orang-orang dari daerah pertambangan yang banyak sekali tambang Cina masuk. Kata-katanya dia ke saya, ini jemaah-jemaah haji, mungkin juga dapat rezeki ini. Zamannya dia, Pak, kami sedang mendengarkan Bapak, tapi kami katakan yang terjadi di lapangan lebih parah lagi dari apa yang Bapak katakan. Itu di rakyat bawah. Itu di rakyat bawah. Nah, tapi bagi mereka tidak ada kewajiban. Yang penting dia dapat duit. Tapi bagi pemimpin, itu dia harus melindungi negaranya. Nah, saya hanya meminta kepada para pemikir ini, negara ini harus diselamatkan. Nikel, saya punya keyakinan bahwa nikel, boksit, tambang lain, saya punya keyakinan ada skandal besar di baliknya. Saya punya keyakinan. Saya berkali-kali datang, karena saat itu saya masih menjabat, datang ke industri tambang yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Saya berkali-kali datang. Saya paham betul bagaimana iup PT Aneka Tambang habis dibagi-bagi. Saya paham betul siapa yang mendapatkan sekarang. Saya paham betul kenapa mereka
bisa merajalela sekarang. Dan saya paham betul kenapa mereka ingin perpanjang 3 periode. Dan saya paham betul kenapa ingin agar rezim ini yang melanjutkan adalah orang yang bisa melindungi kepentingan mereka. Saya paham betul. Dan saya paham betul bahwa mereka akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menghalangi terjadinya perubahan karena dia takut sekali ini akan terbongkar. Jadi bukan karena keberlanjutan keperbaikan bangsa dan negara, tapi adalah keselamatan mereka dalam salah menerapkan kebijakan. Itu yang terjadi. Ini saya menyatakan 20 meter dari dinding Masjidil Haram. Dan saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berjuang selamatkan negeri ini. Itu pengantar saya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Baik, luar biasa Bang Saidido. Mudah-mudahan doa Abang nih di Tanah Suci makbul. Ada perubahan. Yang saya singkat Bang, ini permainan ini setahu Abang ya, permainan dalam arti tadi, kalau Abang kan cerita bahwa kita ingin negara yang untung. Tetapi kan kelihatannya ada beberapa, katakanlah oknum gitu ya, yang ingin bukan negara yang untung, tetapi personal atau sekelompok orang yang untung dari barang tambang ini. Nah sebetulnya kan kalau kita bicara kebijakan publik ya Bang, kan solusinya harusnya dibuat rule of law, aturan main yang jelas. Nah ini apa yang membuat rule of law itu sekarang ini kok kayak lumpuh Bang ya? Apakah kemudian kita tidak bisa berharap dari sistem, harus bicara dari top person, atau bagaimana menurut Abang? Saya ingin menyatakan, saya lebih penting mencari orang dulu deh, yang mau memperbaiki. Soalnya sekarang begini, sistem itu kan begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk memuluskan semua apa yang diinginkan. Revisi Undang-Undang Minerba diubah juga untuk apa yang diinginkan. Saya ingin katakan, revisi Undang-Undang Minerba itu sebenarnya kalau nggak dilakukan, maka tahun 2021 itu tambang-tambang milik konglomerat itu menjadi milik Bukit Asam, BUMN. Tapi terjadilah kongkak-likong antara politisi oligarki di DPR. Dan itulah saya menyatakan selalu, dari Tanah Suci saya katakan, saya selalu menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Selalu. Karena saya lihat betul Undang-Undang Minerba. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja, apa yang terjadi? Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang membuldoser semua hambatan yang menjadi kendala para konglomerat untuk para oligarki untuk menguasai negeri ini. Salah satu contoh yang saya tunjukkan di dalam undang-undang sebelumnya bahwa lahan hutan sawit yang di atas hutan itu harus dihutankan kembali atau minimal ganti rugi yang sangat besar. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka itu bisa dilegalkan. Dengan undang-undang itu selesai, maka 3,3 juta hektar lahan sawit yang pemiliknya kita tahu semua itu akan menjadi legal. Berapa ongkos melegalkan itu? Pasti akan digunakan untuk membiayai agar rezim ini berlanjut. Rezim ini berlanjut. Bukan Jokowi berlanjut, rezim ini berlanjut. Jadi saya katakan, negara ini hanya bisa selamat, Mas, kalau rezim terganti penggantian rezim. Tadi Anda menyatakan oknum. Oknum sudah susah sekali dikatakan oknum sekarang. Karena sekarang kita tahulah strategi Presiden Jokowi ini sepertinya sangat ampuh. Mencari pejabat-pejabat yang bermasalah secara hukum, kemudian dijadikan sebagai sandera untuk melakukan apa yang dia inginkan. Itu sangat jelas. Coba lihat
Tahu-tahu kasus BTS terungkap, Menpora ternyata bagian juga, tapi langsung dinyatakan tidak, ini karena uang sudah dikembalikan. Itu beritanya demikian. Jadi betapa rusaknya negeri ini karena kriteria utama mengangkat pejabat adalah yang punya kasus hukum, bukan yang bersih. Yang dipecat pertama adalah yang bersih. Kita masih ingat yang dipecat pertama, periode pertama, menteri-menteri siapa? Almarhum Ferry Musdal Baldan, Sudirman Said, Rizal Ramli. Yang tidak dipakai selanjutnya adalah Susi. Memang semua orang-orang yang tidak bermasalah itu harus out dan dicarikan kasus. Anies Baswedan, semua yang bersih lulus dipercepat oleh rezim ini. Dan semua yang ada masalah dipelihara. Dan kita tahu ketua-ketua partai juga seperti itu. Pertanyaan saya, apakah kita diam dengan cara seperti ini? Apakah bangsa ini memang harus diisi oleh penguasa-penguasa yang otaknya hanya merampok, merampok, dan merampok? Itu suara saya dari Tanah Suci. Saya berharap rakyat Indonesia menyadari negara ini harus diselamatkan. Tidak ada jalan lain, orang baik harus kembali mengendalikan negara ini. Bukan kumpulan orang-orang yang hanya ingin untuk kepentingan dirinya sendiri. Tunjukkan saya paham beberapa menteri yang saya kenal, itu memang masih bekerja dengan baik. Anda bayangkan bagaimana politik tidak terlalu kasar sekarang. Hanya gara-gara rumput stadion pun, menteri yang saya kenal, teman saya, Basuki, Menteri PU, dijadikan tumbal demi kepentingan politik. Saya masih menyatakan dijadikan tumbal, karena saya tahu dia orangnya baik. Ini politik sudah terlalu kasar, dan perguruan tinggi juga diam. Intelektual diam. Saya katakan, Muhammad Said Didu akan berhenti bicara apabila partai politik sudah bicara, LSM sudah bicara, mahasiswa sudah bicara, dan kampus sudah bicara. Tapi mereka semua bagaikan sedang ada di taman pemakaman, diam seribu bahasa. Baik, baik Bang Said Didu, luar biasa. Ini hasil renungan haji kelihatannya Bang Said Didu ini luar biasa. Dan kita doakan supaya hajinya Bang Said Didu mabrur dan insya Allah pulang ke tanah